Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, para santri ngaji Ihya online yang saya cintai, sebelum saya memulai ngaji pada malam hari ini, saya bersama Mbak Admin dan sekeluarga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga korban-korban kita, baik yang berkorban secara langsung menyembelih hewan ataupun berkorban secara tidak harafiah, berkorban dengan perjuangan dan yang lain-lain, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, malam ini saya mengajak teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah, terutama tentu kita hadiahkan kepada muallif kitab Ihya dan kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Tetapi juga lebih khusus lagi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membacakan Al-Fatihah untuk ibu saya, Ibu Nyai Salamah, yang wafat persis pada hari ini, sehari setelah Idul Adha 18 tahun yang lalu. Semoga ibu saya diterima seluruh amal-amal baiknya dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan semoga beliau berada di alam kebahagiaan bersama ayah saya yang juga sudah meninggal. Dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan kepada para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, terutama para ulama yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga Jam'iyah yang lain, dan juga kepada para pendiri negara kita, kepada saudara-saudara kita semua, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan semoga Al-Fatihah kita jadikan wasilah untuk perlindungan kita semua, supaya kita dihindarkan dari wabak sekarang ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita mulai dengan membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Al-Munqidh Minadh Dhalal halaman 122. Yaitu pada paragraf kedua, wa rubbama taral wahida minhum yaqra'ul qur'ana. Pada bagian yang lalu Al-Ghazali menerangkan mengenai kenapa ada orang-orang yang mengingkari kenabian, ya, atau tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, ya. Kenapa ada orang-orang yang percaya bahwa nabi itu mungkin ada, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran-ajaran moral yang dibawa oleh para nabi-nabi itu, ya. Nah, golongan pertama yang menjadi sasaran kritik Al-Ghazali adalah orang-orang yang disebut dengan para filosof, ya. Para filosof yang pendekatannya di dalam
segala hal itu pendekatan yang rasional ya. Nah, kalangan filosof ini ya mempunyai cara pandang keagamaan atau cara pandang keislaman yang oleh Al-Ghazali bermasalah. Karena itu dikritik itu. Wa rubbama taro. Dan mungkin saja melihat engkau al-wahidah salah satu minhum dari para ahli filsafat, yaitu para ahli filsafat ilahiyun, para ahli filsafat yang percaya kepada Tuhan ya, percaya kepada adanya Tuhan, yang mereka ini meneruskan tradisi yang dimulai dari Yunani oleh orang-orang seperti Plato dan Aristoteles ya. Itu disebut sebagai al-ilahiyun ya. Nah, orang-orang yang membaca filsafat Aristoteles maupun Plato ini, mereka ini yaqra'u membaca Al-Qur'an wa yahduru dan menghadiri, mendatangi mereka ini atau al-wahid tadi itu al-jama'ati, jamaah-jamaah wassalawati dan salat ya. Wa yu'azzimu dan menghormati mereka ini atau al-wahid minhum asy-syari'ata agama atau syariat bilisanihi dengan lesannya al-wahid ini. Walakinnahu tetapi orang ini ma'adzalika bersama itu semua la yatruku tidak meninggalkan orang ini syurbal khamri meminum arak atau minuman yang memabukkan ya. Wa anwa'an dan segala macam minal fiski berupa tindakan kefasikan, tindakan jahat ya. Wal fujuri dan tindakan yang keji. Jadi mereka ini secara verbal, secara lisan ya, mereka mengatakan mereka percaya dan menghormati agama, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama. Jadi ini adalah kritik Al-Ghazali kepada para filosof ya. Jadi mereka ini menganggap agama ini itu semacam ajaran yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang awam. Makanya nanti saya akan membahas mengenai soal pentingnya beragama ala orang awam itu, karena berkaitan dengan keterangan ini. Jadi orang-orang filosof ini yang pintar, yang canggih pikirannya itu, ya, dan rasional dan pikirannya sangat sophisticated, ya, maju sekali. Mereka itu menganggap agama itu dengan sedikit merendahkan ya. Tentu ini tidak semua para filosof ya, tidak semua para filosof dan saya juga kurang sepakat bahwa Ibnu Sina, terutama Ibnu Sina atau Al-Farabi itu menganggap remeh agama ya. Mungkin bukan Ibnu Sinanya, tapi orang-orang yang membaca Ibnu Sina tetapi mereka tidak mendalami secara serius ya filsafatnya Ibnu Sina. Karena kalau Ibnu Sina setahu saya tidak meremehkan agama ya. Tapi kritik Al-Ghazali ini mungkin ditujukan kepada orang-orang yang menjadi simpatisan atau ya, pembaca Ibnu Sina tapi tidak mendalami betul filsafatnya. Jadi mereka punya anggapan bahwa agama itu sebetulnya adalah ajaran untuk orang-orang awam saja. Dan saya kira pandangan semacam ini ya, itu juga sekarang ini diikuti juga atau dipunyai oleh beberapa kalangan, terutama kalangan yang terpelajar, yang terdidik, yang pendidikannya tinggi ya. Mereka ini merasa bahwa ya agama itu memang antara perlu dan tidak perlu. Bagi orang-orang yang sudah mencapai tahap intelektualitas yang tinggi, pendidikan yang tinggi, sebetulnya orang-orang seperti itu tidak butuh agama karena mereka sudah bisa bertindak benar, menjadi manusia yang baik tanpa agama. Ya. Jadi agama ini semacam ajaran filsafat, tetapi untuk orang awam. Kalau orang pinter ya filsafat bukan agama gitu. Nah ini yang dikritik oleh Al-Ghazali ya. Jadi pandangan yang merendahkan agama karena agama dianggap sebagai jenis pengetahuan yang itu
hanya untuk orang awam saja. Karena itu orang-orang yang berpandangan seperti ini, mereka mengatakan ya agama itu penting, agama itu baik ya. Tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agama karena mereka punya kepercayaan bahwa ya agama hanya untuk orang-orang awam saja. Ya. Ini sekarang banyak diikuti pandangan semacam ini oleh orang-orang yang kalangan terdidik yang pikirannya canggih ya. Mereka menganggap seperti ini ya. Agama itu ya untuk orang-orang kecil, orang-orang awam, orang bodoh yang tidak mampu berpikir kompleks ya. Berpikir rumit, berpikir intelektualistik dan seterusnya. Itulah mereka agama itu. Wa idza qila, dan jika dikatakan lahu bagi al-wahid tadi itu ya, jika dikatakan atau ditanyakan ya, in kanatin nubuwatu ghaira sahihatin, in kanat, jika ada an-nubuwatu kenabian ghaira sahihatin, tidak benar, falima tusalli, maka kenapa sholat engkau? Kalau kenabian itu kau anggap tidak masuk akal ya, atau ajaran-ajaran kenabian itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang pinter dan terdidik seperti kamu sebagai seorang pecinta filsafat misalnya, falimatu sholli, maka kenapa engkau sholat ya? Kenapa kamu ikut sholat? Farubbama yaqulu, maka mungkin saja orang ini mengatakan, ya saya ikut sholat karena riyadatal jasadi ya, karena untuk olahraga badan. Jadi saya sholat tidak karena sholat itu memang ajaran Nabi yang harus kita ikuti ya, sebagai jalan menuju kepada Allah. Wa adata ahlil baladi, dan karena saya mengikuti kebiasaan orang-orang di sekitar, orang-orang di negara itu. Artinya saya sholat sosial, bukan karena sholat karena ini merupakan jalan yang diajarkan oleh Nabi sebagai jalan menuju kepada Allah, tapi ini ya sholat karena ada tekanan sosial ya. Wa hifdzal mali, dan untuk menjaga harta, wal waladi, dan anak-anak. Artinya saya sholat supaya hak-hak perdata saya ya terlindungi, karena kalau enggak saya dituduh kafir dan akan diganggu ya harta dan keluarga saya. Ya artinya orang-orang ini salat karena tekanan sosial, tekanan politik ya. Bukan karena keyakinan ya bahwa sholat itu memang perlu itu ya. Jadi ya banyak orang yang menjalankan ibadah keagamaan karena social pressure, karena tekanan sosial. Wa rubbama qala, dan mungkin saja orang ini berkata asy-syari'atu sahihatun, asy-syari'atu agama, sahihatun benar. Wan nubuwatu, dan kenabian hakun juga benar. Fayuqalu, maka ditanyakan, ya kalau benar falima, kenapa tashrabu, minum engkau al-khamra, minuman yang memabukkan. Fayaqulu, maka mungkin saja orang ini menjawab ya, innama nuhiya anil khamri, innama nuhiya, sesungguhnya dilarang anil khamri, terhadap khamar ya, li'annaha, karena sesungguhnya khamar turithul adawat, bisa menimbulkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Wa ana, dan aku bihikmati, melalui kebijaksanaanku ya, mukhtarizun, bisa menjaga diri an dzalika, dari tindakan-tindakan seperti itu. Wa inna ma aqsidu, sesungguhnya memaksudkan aku ya. Wa inna ma aqsidu, dan sesungguhnya memaksudkan aku, bihi, dengan dengan kemampuan menjaga dari khamr tadi itu, al-ikhtiras an dzalik ya, syakhdha khatiri, untuk memenuhi pikiranku atau benakku atau pikiranku ya. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa agama benar ya, kenabian itu juga benar,
Tetapi ketika ditanya, kenapa engkau tetap meminum arak, meminum minuman keras ya, dia mengatakan ya alasannya karena dengan apa ya, dengan argumentasi yang sifatnya apa ya, ya melihat tujuan larangan minum arak itu untuk apa ya. Jadi dia akan mengatakan bahwa saya minum arak karena sebetulnya larangan untuk meminum khamar itu kan tujuannya adalah untuk menghindarkan orang-orang dari akibat minum khamar itu. Akibat minum khamar biasanya timbul permusuhan, pertengkaran, konflik ya. Ya ada orang-orang yang meminum minuman keras kemudian terlibat di dalam hal-hal seperti itu. Tapi saya bisa mengendalikan diri dari akibat-akibat seperti itu karena saya melalui kemampuan saya untuk mengendalikan diri saya. Karena saya belajar filsafat, saya walaupun saya minum arak, tapi saya tetap bisa menjaga diri tidak melakukan itu semua. Ya. Dan saya minum arak ini bagian dari cara saya untuk membuat apa ya, untuk menyemangati diri saya, syahdul khotir ya. Saya minum arak supaya saya bisa mendapatkan inspirasi ketika saya menulis misalnya ya. Kan banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan inspirasi ketika menulis atau bekerja atau apapun kalau tidak dipantik dengan minuman yang memabukkan ya. Jadi minum arak itu untuk syahdul khotir ya. Hatta inna Ibn Sina, sehingga sesungguhnya Ibnu Sina zakar menyebutkan fi wasiyatin, di dalam wasiat lahu bagi Ibnu Sina ini, kataba menulis ya, wa kataba ya menulis Ibnu Sina fiha, di dalam wasiat ini, innahu ahadallaha ta'ala ala kadza wa kadza. Innahu, sesungguhnya Ibnu Sina ya, di dalam konon dalam wasiatnya Ibnu Sina ini adalah filosof besar Islam yang merupakan lawan debatnya Al-Ghazali, meskipun Ibnu Sina ini hidup jauh sebelum Al-Ghazali. Ketika Al-Ghazali hidup, Ibnu Sina sudah meninggal ya. Tetapi Ibnu Sina ini adalah filosof yang menjadi semacam apa ya, menjadi semacam lawan idenya Al-Ghazali. Karena kan pemikir itu biasanya punya lawan yang dibayangkan dalam pikirannya. Hampir semua filosof-filosof, para pemikir-pemikir besar itu, mereka itu bisa kreatif dan bisa menulis buku banyak dan bisa punya ide yang macam-macam ya. Itu karena mereka punya musuh yang dibayangkan. Hampir begitu. Bukan musuh dalam pengertian musuh tengkar ya, tapi ini musuh ide ya. Lawan ide. Setiap pemikir besar biasanya merumuskan pikirannya karena ada orang yang menjadi lawan idenya. Jadi ada sparring partner yang dibayangkan, ada imaginary opponent, ada musuh yang dibayangkan, ada lawan yang dibayangkan. Dan lawan ini membuat Anda menjadi kreatif ya. Ya, walaupun tidak semua, tapi biasanya para pemikir-pemikir besar itu selalu punya sparring partner. Baik sparring partner itu hidup sezaman dengan dia, ataupun orang yang sudah meninggal tapi pikiran-pikirannya mengganggu dia sehingga dia berusaha untuk menangkis, menangkal, menjawab, mengkritik, balik dan seterusnya. Ini terjadi pada banyak ulama ya, banyak ulama. Misalnya ya Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu merumuskan gagasan-gagasan di dalam bidang fikih ya, itu karena beliau juga punya lawan debat ya, yaitu para pengikut Abu Hanifah ya.
ahlur ra'yi di dalam fikih yang menjadi semacam lawan debatnya Imam Syafi'i ya. Para teolog Asy'ariyah misalnya ya, para ahli kalam mutakallimun al-Asy'ariyah ya, hampir semua filosof atau ahli kalam, ahli teologi ya yang mengikuti mazhab Asy'ariyah ya, ini akidah yang diikuti oleh warga Nahdliyin ya, itu semua punya musuh, punya lawan yang dibayangkan, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Makanya kalau dengan baca buku-bukunya orang-orang ahli sunnah wal jamaah ya, kitab-kitab akidahnya ahli sunnah wal jamaah, itu selalu ada lawan debatnya yang dibayangkan, yaitu Mu'tazilah ya. Nah, Al-Ghazali itu salah satu lawan debat yang menjadi sparring partnernya Al-Ghazali adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini di dalam wasiatnya pernah menulis ya, Inna sungai Ibnu Sina ahada, berjanji Ibnu Sina Allah kepada Allah Ta'ala ala kaza wa kaza, tentang ini dan ini dan ini. Wa an yu'azzima, dan menghormati Ibnu Sina ini al-awda'a syar'iyyata, hukum-hukum agama, syariat ya. Wala yuqassira, dan tidak akan teledor Ibnu Sina fil ibadati diniyati, di dalam ibadah-ibadah keagamaan. Sholat, puasa, semua dijalankan oleh Ibnu Sina. Wala yashraba, dan tidak minum Ibnu Sina ini talahian karena senang-senang. Jadi dia tidak akan minum arak atau minuman keras karena sekedar untuk senang-senang. Tapi dia minum bal tadawiyan, tapi karena untuk berobat, watasyafian, dan untuk sama berobat ya. Jadi minum bukan karena bersenang-senang seperti kebanyakan orang awam, tapi ini minum ala orang pintar, yaitu ada alasannya, yaitu minum arak atau minum minuman keras karena untuk mengobati dirinya ya. Untuk kesehatan, kira-kira gitu ya. Fakana, maka adalah muntaha halatihi, puncak dari keadaannya Ibnu Sina ini fi safail imani, di dalam di dalam kejujuran imannya Ibnu Sina ini, waltizamil ibadati, dan di dalam mengikuti atau menjalani ibadah-ibadah keagamaan, saking di puncak keberagamaannya Ibnu Sina ini adalah anistafna, adalah mengecualikan Ibnu Sina syurbal khamri, minum arak, li gharadit tasyafi, untuk tujuan berobat ya, atau kesehatan. Fahadha, maka inilah imanu man, imannya orang yadda'i, yang mengklaim orang ini al-imana, iman minhum, di antara para falasifah atau para ahli filsafat ilahiyun ya. Jadi intinya adalah bahwa kritiknya Al-Ghazali kepada para filosof ilahiyun ini adalah ya tadi itu, persis pada apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa orang-orang filosof ini ya, mereka menjalankan agama dan kewajiban-kewajiban agama, tapi tujuannya adalah sekedar untuk mengikuti adat masyarakat ya, supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang berbeda ya. Jadi karena tekanan sosial, dan ya agama itu bagi mereka ya ini adalah ajaran-ajaran yang hanya tepat untuk orang-orang awam, tapi bukan untuk orang yang cerdas ya. Nah, saya akan berhenti di sini ya untuk Al-Munqidh ya. Saya akan membahas satu tema yang bagi saya ini penting dalam rangka tribut atau menghormati ibu saya atau emak saya yang hari ini wafat 18 tahun yang lalu. Ini adalah haulnya ibu saya yang ke-18. Mestinya diselenggarakan dengan acara haul yang selazimnya ya, tapi karena ada COVID ini sehingga acara haul ditiadakan. Nah, saya pernah menulis di dalam status Facebook saya mengenai
dua model keberagamaan ya. Ada model agama atau model beragama ya, bukan model agama tapi beragama. Ada model beragama ala orang-orang yang intelek ya. Ada model beragama yang ala orang awam ya. Nah, dua model keberagamaan ini teman-teman semua ya, itu penting. Beragama secara intelek, secara atau ala orang terpelajar itu penting, tetapi beragama secara awam itu juga jangan diremehkan. Jadi beragama secara terpelajar itu diperlukan karena Islam adalah agama pengetahuan dan kita diperintahkan oleh agama Islam untuk belajar dan belajar, membaca sebanyak mungkin ya. Tapi kan tidak semua orang itu mempunyai kesempatan belajar yang sama. Pada akhirnya ada orang-orang yang mungkin karena keterbatasan intelijensinya, keterbatasan kecerdasan atau kesibukannya karena passion atau perhatian dia bukan dalam bidang ilmu, tapi dia memang lebih tertarik kepada masalah-masalah yang bersifat non keilmuan ya. Misalnya dia memang punya perhatian dalam bidang dagang, atau dia menjadi seorang pebisnis, petani, menjadi seorang guru dan seterusnya. Jadi orang tidak diberikan oleh Allah bakat yang sama. Ada orang yang bakatnya memang belajar, membaca, meneliti, riset, melakukan eksplorasi pikiran dan seterusnya. Ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang tidak ke sana jalan hidupnya. Ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah bakatnya itu bukan di sana. Dia bakatnya adalah menjadi orang-orang yang diberikan bakat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bakatnya memang ya menjadi petani. Ada yang bakatnya menjadi pedagang, jualan di pasar ya. Dan kebanyakan orang itu adalah seperti pernah disabdakan Kanjeng Nabi ya. Umumnya orang itu seperti ini. Ini tidak saja terjadi di negara-negara yang memang mungkin tingkat pendidikannya rendah seperti Indonesia ya. Bahkan di negeri-negeri maju pun orang-orang yang kategorinya awam itu jauh lebih banyak daripada orang yang kategorinya ahli atau expert ya, orang yang pakar itu. Umumnya orang ya awam ya. Itulah mungkin semacam hukum Allah di mana-mana ya. Kepakaran itu selalu kecil ya, ekspertis kepakaran, al-khibrah ya, itu selalu kecil. Orang yang ahli mengenai bidang tertentu itu pasti kecil jumlahnya. Sebagian besar orang itu adalah pelaksana, orang-orang yang menggeluti kehidupan sehari-hari sebagai praktisi ya, sebagai pekerja, bukan sebagai pemikir atau sebagai penggagas, filosof, intelektual, cendekiawan, intelektual, filosof, sarjana itu dimanapun, di dalam masyarakat manapun, dan di zaman kapanpun, itu selalu jumlahnya minoritas dibandingkan orang-orang yang tidak begitu, yang tidak ahli. Karena itu Kanjeng Nabi bersabda, aktsaru ahlil jannati al-bulhu. Orang-orang yang nanti mendiami atau masuk surga, itu mayoritas adalah orang-orang al-bulhu. Al-bulhu itu artinya adalah orang-orang yang bukan ahli, itu bukan pakar. Orang-orang yang sederhana pikirannya. Yang dalam gambaran saya, sosok yang seperti itu adalah ibu saya. Ya. Jadi ini ayah dan emak saya ini adalah dua sosok yang kontras ya. Ayah saya ini seorang kiai, walaupun kiai desa ya, kiai yang ya
suka baca kitab, suka membaca buku, ngajar, nulis dalam bahasa Arab, ya orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan orang yang literate, ya, orang yang terpelajar. Ya. Sementara ibu saya, emak saya itu orang sederhana, orang awam. Ya baca pun ibu saya itu hanya bisa baca Arab pegon, ya. Kurang lancar membaca kitab atau buku dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia apalagi, tulisan Latin tidak lancar. Beliau hanya lancar membaca kitab-kitab di dalam huruf pegon. Mak saya itu dulu ketika masih hidup, ya, bacaannya adalah antara 2 kitab saja. Kalau tidak baca Tafsir Al-Ibris karangannya Mbah Bisri Mustafa, ayahnya Gus Mus, ya membaca kitab karangannya Kiai Soleh Darat, yaitu kitab Munjiat. Kitab Munjiat ini kitab dalam bahasa Jawa yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya jilid ke-3 dan ke-4 yang saya baca sekarang ini. Diringkaskan dalam kitab kecil oleh Mbah Kiai Soleh Darat, ya. Darat itu di daerah Semarang sana. Nah, Kiai Soleh Darat nulis kitab namanya Munjiat. Dan ada kitab satu lagi namanya Majmu' Syarif, ya. Nah, 2 kitab dalam bahasa Jawa ini itu selalu menjadi bacaan ibu saya bertahun-tahun. Beliau tidak baca kitab lain, ya kitab sederhana itu saja. Nah, jadi ayah saya seorang yang, ya katakan saja orang yang berilmu dalam pengertian baca kitab, ya. Ibu saya, emak saya adalah orang awam yang biasa. Nah, 2 model beragama seperti ini, itu dua-duanya itu perlu. Orang yang beragama secara terdidik jangan merendahkan orang-orang yang beragama secara awam. Karena orang-orang yang beragama secara awam itu kelihatannya awam. Karena mereka tidak baca kitab yang besar-besar, tidak ahli mengenai nahwu, shoroh, fikih, tafsir hadis dan seterusnya. Tetapi orang-orang awam ini itu kadang-kadang mereka beragama jauh lebih mendalam, lebih ikhlas, lebih jujur daripada orang yang kadang-kadang alim. Orang-orang yang alim itu selalu, ya tidak dalam semua kasus, ya, tetapi orang-orang alim itu fitnahnya atau godaannya atau jebakannya adalah karena dia tahu, maka kemungkinan dia mengakali sesuatu dengan menggunakan hujah-hujah agama itu besar sekali. Agama menjadi dalih, bukan menjadi dalil, tapi menjadi dalih untuk membenarkan apa saja. Itulah bahayanya orang yang mengerti tetapi mereka tidak punya kejujuran nurani. Mereka menggunakan ilmunya untuk menjustifikasi, membenarkan apa saja yang dia inginkan, ya. Atau yang dimintakan oleh orang-orang yang membayar dia atau orang-orang yang punya kekuasaan dan seterusnya. Godaan orang yang pintar, orang yang alim adalah memperalat ilmunya. Orang-orang awam itu tidak punya fitnah. Tentu saja orang awam juga ada fitnahnya, ya. Seperti sudah saya terangkan dalam bagian ketika ngaji Ihya dalam bagian yang lalu, ya. Semua orang itu ada setannya. Semua orang itu ada setannya. Orang alim ada setannya, orang jodoh ada setannya, orang kaya ada setannya, orang miskin ada setannya, orang sarjana ada setannya, orang biasa. Semua orang di dalam dirinya itu ada kekuatan jahat yang bisa membuat dia terperosok. Semua ada. Nah, orang alim setannya adalah dia potensial atau dia itu punya kecenderungan memperalat ilmunya untuk membenarkan hawa nafsu atau membenarkan kekuasaan atau membenarkan sesuatu yang menguntungkan dia, ya. Nah, orang awam tidak punya
fitnah seperti ini. Meskipun orang awam punya fitnahnya sendiri ya. Orang awam fitnahnya ya, walaupun fitnahnya orang awam itu sederhana sekali. Ya fitnahnya karena dia nggak tahu saja, karena dia nggak tahu, ya dia menjalankan sesuatu yang itu dikira benar tapi ternyata tidak ya. Udah situ saja. Jadi orang awam itu fitnahnya adalah karena dia tidak tahu. Jadi fitnahnya orang awam ya kebodohannya itu. Ya. Ataupun kalau meningkat lagi adalah kebodohannya orang awam yang bodoh. Kemudian karena dia merasa tahu ya, kemudian walaupun dia tidak tahu dia merasa tahu, itu juga fitnahnya orang awam juga. Tetapi fitnah yang dihadapi oleh orang awam itu tidak sebesar fitnah yang menimpa orang-orang yang punya ilmu. Nah, kadang-kadang beragama secara orang awam ini kadang-kadang itu justru jauh lebih lebih jujur ketimbang beragamanya orang-orang yang pinter. Karena itu Imam Ghazali, wakila itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, wakila Al-Ghazali. Konon kisahnya seperti sudah pernah saya ceritakan ya. Konon ketika menjelang wafat, Imam Ghazali itu mengucapkan sesuatu yang kayak sepertinya berbau penyesalan. Beliau pernah berucap, seandainya aku ini bisa beragama ala orang-orang yang lemah ya, orang-orang awam itu, betapa bahagianya. Karena setelah Al-Ghazali atau wakila ya, kalau tidak Al-Ghazali ya wakila adalah Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi adalah ulama besar yang hidup setelah Al-Ghazali, yang menulis tafsir yang tebalnya minta ampun, yaitu tafsir Mafatihul Ghaib ya. Kalau nggak salah 20 atau 25 jilid itu. Ini ulama terbesar dari mazhab Asy'ariyah yang terakhir setelah Al-Ghazali, yaitu adalah Fakhruddin Ar-Razi. Puncak dari ilmu kalam di dalam mazhab Asy'ariyah adalah Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Fakhruddin Ar-Razi ini wakil Al-Ghazali ketika menjelang meninggal tadi itu, setelah dia belajar ilmu agama, kalam, ilmu teologi, macam-macam tentang dalil-dalil keberadaan Allah dan seterusnya, beliau kemudian sampai kepada semacam kesimpulan ya, saya ini ngaji ilmu banyak sekali itu, janjiannya itu untuk apa? Kalau tujuannya adalah untuk mempertebal dan memperkuat iman, jangan-jangan imannya orang awam itu jauh lebih kuat daripada saya. Saya ini kelihatannya saja alim ilmu macam-macam, tetapi kalau urusan kejujuran, keikhlasan, kedalaman dalam beragama yang sebetul-betulnya ya, sebenar-benarnya, jangan-jangan orang awam itu yang jauh lebih beragama daripada saya. Itu penyesalan atau kira-kira keluhan orang alim sebesar Fakhruddin Ar-Razi atau Al-Ghazali itu. Nah, makanya saya ingin mengajak teman-teman kita mengapresiasi ya. Saya mengajak kita mengapresiasi beragamanya orang-orang awam ini. Mereka awam itu bukan karena pilihan ya. Kan orang bodoh itu bukan, ada yang ya bodoh bukan karena dia milih bodoh, tapi kan ada orang yang memang oleh Allah ya diberikan bakat bukan dalam bidang keilmuan. Dia bakatnya menjadi petani. Kalaupun dia belajar ya belajar seadanya saja, secukupnya, ngaji dengan kiai, seminggu sekali datang ke kiai ikut ngaji Al-Ibris di Leteh, di Rembang ya, atau dengan Kiai Haris Sodakoh di mana di Semarang, atau dengan kiai-kiai lain ya ngaji seminggu sekali. Tapi kesibukan dia atau minat dia sebagai manusia itu adalah bukan di bidang ilmu ya begitu, memang dia diberikan oleh Allah seperti itu, makomnya dia bukan makom ilmu. Artinya bodohnya itu bukan karena pilihan, tapi ya karena memang orang beda-beda bakat dan minatnya. Nah, orang-orang seperti ini
kelihatannya saja mereka tidak punya ilmu banyak, tapi kalau urusan beragama belum tentu mereka ini kalah kualitas beragamanya dibanding orang-orang yang alim, orang yang baca Ihya kayak saya, belum tentu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau dibanding dengan ibu saya dalam urusan beragama, saya nggak ada apa-apanya. Mungkin ibu saya nggak membaca Ihya dalam bahasa Arab seperti saya lakukan sekarang, tapi ibu saya, emak saya dalam urusan beragama ya jauh di atas saya. Dan saya yakin di sana ya, di luar sana banyak orang-orang yang seperti itu ya. Jadi meskipun saya dengan mengatakan begini tidak berarti bahwa beragama dengan cara yang ngintelek ya, ala Cak Nur, ala Gus Dur, ala Kang Jalal, ala Profesor Quraish Shihab ya, ala Profesor Harun Nasution dulu, itu tidak penting. Enggak, itu penting. Orang Islam harus alim, orang Islam harus menguasai pengetahuan ya. Tetapi juga yang alim ini, yang pinter ini, yang intelek ini jangan menganggap remeh, merendahkan orang-orang awam. Jadi ada orang awam, ada orang alim. Begitulah dunia. Dimanapun dan di dalam sejarah apapun selalu begitu, ada orang awam, ada orang yang ahli. Tetapi keahlian dan keawaman ini tidak menentukan kualitas kejujuran dan keikhlasan orang di dalam beragama ya. Karena beragama itu tidak identik dengan gelar akademis ya. Ya gelar akademis ya gelar akademis itu penting, tetapi tidak semata-mata kualitas beragama itu tergantung kepada gelar akademis seseorang ya. Karena itu kita harus menghargai ya. Jadi yang awam menghormati yang alim karena mereka butuh pengetahuan dari orang alim, tetapi orang yang alim jangan memandang karena ilmunya dia merasa lebih tinggi daripada orang awam, lebih baik kualitas beragamanya daripada orang awam ya. Dalam pengertian belum tentu. Tentu saja orang yang alim, karena di dalam hadis kan banyak diterangkan orang yang alim ya itu posisinya di mata Allah lebih tinggi daripada orang yang beribadah bertahun-tahun tetapi tanpa ilmu ya. Tentu saja orang alim itu ada makomnya ya. Mereka orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah ya. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang beriman tapi punya ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah bertingkat-tingkat ya. Orang berilmu ada derajatnya, tetapi bukan berarti bahwa orang awam itu mereka serta-merta ya itu kualitas beragamanya lebih rendah ya. Karena yaitu saya tidak mau ya, atau saya tidak menginginkan kita ini orang-orang yang berilmu itu merasa dirinya lebih hebat daripada orang-orang awam dan kemudian sombong ya, meninggikan diri dan seterusnya. Itu nggak boleh ya. Jadi ya itu tadi fitnahnya orang berilmu itu sombong dan arogan ya, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang-orang yang awam. Dalam hal beragama belum tentu. Mungkin malah orang awam ini walaupun kelihatannya nggak berilmu, penghayatan mereka terhadap agama jauh lebih mendalam ya. Jadi inilah cara saya untuk menghormati ibu saya, karena ya saya ini belajar Islam itu dari dua sumber ya. Belajar ilmu Islam dari ayah saya, belajar kitab-kitab dalam bahasa Arab dari ayah saya, tapi belajar mengenai keikhlasan dan ketulusan, kedalaman dalam beragama itu dari ibu saya, dari emak saya. Dan saya kira teman-teman mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami hal serupa ya. Jadi orang-orang tua kita, terutama ibu-ibu kita, emak-emak kita ya, mereka ini umumnya, tentu saja tidak semua ya, ada yang punya ibu yang
terdidik, terpelajar, doktor, profesor mungkin malah ya. Tentu ada juga. Tapi banyak yang mempunyai ibu-ibu yang tinggal di daerah atau di kota, tapi mereka ini orang-orang sederhana, melaksanakan Islam itu dengan sederhana ya. Kelihatannya tidak canggih, tapi mereka ini sesungguhnya menjalani agama dengan cara yang jauh lebih jujur dan ikhlas dan mendalam daripada kita-kita yang berilmu ya. Karena itu kita harus menghormati mereka ini. Karena itu ya ngaji seperti ngaji kitab Ihya ini itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ngaji karena ngaji itu kewajiban agama, tetapi ngaji yang kemudian setelah kita ngaji itu kita dapat ilmu, itu membawa kewajiban moral yang besar sekali. Setelah kita dapat ilmu, itu beban moral kita bertambah. Jadi orang bodoh itu diwajibkan oleh beragama untuk ngaji. Setelah kita ngaji dan tahu, itu beban moral kita bertambah. Bukan berkurang, bertambah. Menjadi orang alim itu baik dan bahkan diperintahkan agama. Tapi menjadi orang alim itu punya beban moral yang juga lebih besar daripada orang awam. Apa bebannya orang alim itu? Ya, pertama dia mengamalkan ilmunya, tetapi juga beban orang alim adalah menjaga dirinya supaya kita ini tidak merendahkan orang-orang yang tidak alim, ya. Merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Cobaan orang alim adalah itu, ya. Merasa dirinya itu hebat, ya. Merasa dirinya top, ya. Dan karena itu kemudian arogan. Ini godaan orang alim di zaman kapanpun, dimanapun ya begitu itu. Itulah setannya orang alim. Ya. Setannya orang alim adalah kepongahan ilmiah, kepongahan akademis, kepongahan intelektual. Itulah fitnahnya orang alim dimanapun ya. Makanya menjadi orang alim itu juga membawa tanggung jawab moral yang besar sekali. Sekian ngaji Al-Munqidh Minadh Dhalal. Mari kita teruskan dengan ngaji Ihya ya. Wallahu a'lam bishawab.